wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisna Wandira dengan NPM C1A021054 bersama rekan saya Renita Juniarti, NPM C1A021036. Saya Adrian Alamsyah, NPM C1A021084. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Pengertian pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, ataupun orang yang sedang mempersiapkan dirinya untuk bekerja. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Apa itu inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus, sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa tingkat pengangguran terbuka atau biasa disebut dengan TPT Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 4,56% pada Agustus 2021 yang mengalami penurunan sebanyak 0,01% dibandingkan dengan TPT Agustus 2020 yang sebesar 4,57% dan mengalami peningkatan sebesar 0,28% dibandingkan dengan TPT Februari 2021. Sedangkan penduduk bekerja Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 2,23 juta orang alias bertambah 1.221.000 orang dari Agustus 2020. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta Sugeng Arianto menyampaikan bahwa TPT adalah indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap pasar kerja. TPT juga merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk. Data di samping menunjukkan jumlah penduduk Yogyakarta tiap kabupaten dari tahun 2000 hingga 2019. Dengan jumlah penduduk yang naik turun setiap tahunnya, maka Yogyakarta merupakan salah satu kota yang padat penduduk. Ditambah lagi, Yogyakarta merupakan kota dengan sebutan kota pelajar. Jadi pasti sangat padat penduduk. Dari data inflasi tersebut, dapat saya jelaskan bahwa tingkat inflasi di Kota Yogyakarta mencatatkan rekor tertingginya pada penghujung tahun 2021. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi di Yogyakarta mencatat inflasi pada bulan November 2021 berada di angka 0,45%. Ada beberapa komoditas yang jadi pendorong inflasi di Kota Yogyakarta. Salah satunya adalah perbaikan harga telur ayam ras yang pada beberapa bulan lalu harganya sempat anjlok di pasaran. Makroekonomi adalah studi tentang kegiatan ekonomi di suatu negara. Indikator ekonomi yaitu adalah pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk melihat pengaruh antara pengangguran, inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta. Nah, jadi bagaimana sih hubungan antara inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi ini? Jadi, pengangguran dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengangguran dan inflasi tersebut adalah salah satu penyebab dari kenaikan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.
Menurut analisa kami, tidak ada cara untuk mengatasi pengangguran inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena dengan kebijakan fiskal dan moneter pun tidak bisa mengatasi keduanya. Maksudnya, jika kebijakan fiskal menurunkan inflasi, maka tingkat pengangguran akan naik dan sebaliknya. Maka kesimpulannya, jika inflasi turun, maka pengangguran akan naik. Dan jika inflasi naik, maka pengangguran itu akan turun. Baik, itulah penyampaian dari materi kami tentang pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan tugas ini dan kami ucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.